wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal masjid walladzi anzala 'alaina rizqan katsiran wa wasi'atan wa nahnu lazim an naqula wa nashkuru 'ala Allah azza wa jalla. Thumma alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam ini Allah memilih kita, menguatkan kita dengan ma'unahnya, dengan pertolongannya untuk sama-sama hadir menunaikan ibadah salat Isya dan salat tarawih. Yang mudah-mudahan sampai nanti di tanggal 30 Allah menguatkan kita istiqomah untuk menunaikan kewajiban dan ibadah sunnah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam Allah mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta kepada kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit Al-Fakir ingin bertanya, bagaimana kira-kira kabarnya yang hadir pada malam ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan pada malam ini, dengan adanya bulan Ramadan saya mau tanya, kira-kira yang hadir pada malam ini senang atau gembira? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tadi berangkat dari pondok. Di sepanjang perjalanan saya sudah lagi tidak menyaksikan baliho-baliho besar yang berkenaan dengan politik. Itu sudah habis. Di masa Ramadan ini Allah ternyata menghadirkan kepada kita suatu suasana di mana suasana tersebut kita oleh Allah bukan hanya disuruh berkompetisi untuk menjadi pemimpin, tapi berkompetisi bagaimana di bulan Ramadan ini beramal baik. Tapi sayang, masyaallah muslimin dan muslimat, sepanjang jalan tadi saya tidak menyaksikan baliho banner-banner yang lebar itu. Pilih saya, gak ada itu. Tidak ada itu. Kayak misalkan ya di sepanjang jalan itu misalkan ya ada banner itu kan ya, ada tulisan marhaban ya Ramadan, itu udah gak ada. Atau misalkan di tempat pasar misalkan ahlan wa sahlan Ramadan, saya tidak menyaksikan itu. Yang menjadi pertanyaan saya, ini sebenarnya Ramadan ini lebih penting Ramadan atau lebih penting politik ini? Jawab dong. Ada yang jawab nih, kayaknya rumah-rumahnya kena tekanan politik ya. Tenang aja, insya Allah Allah menangkan. Saya tahu kok pilihan Anda, tahu. Udah tenang aja. Mudah-mudahan ada 2 putaran. Udah saya nggak mau bahas politik. Kita bahas apa tadi? Baliho. Jadi Roma-romanya kayaknya ini bulan suci
Ramadan ini bulan biasa saja. Wallah demi Allah. Saya sudah 2 kali tadi memergokin, dari kemarin itu memergokin orang di pinggir warung, enak banget ngisep rokok sambil ngopi. Greget hati ini Pak, pengen. Ya ntar maksudnya, ntar malam tenang aja, ada waktunya. Sampai akhirnya ketika saya sudah jauh, akhirnya hati ini greget, balik lagi tuh ke warung. Saya tanya baik-baik, Mas, sampean Islam? Iya saya Islam. Loh, sekarang ini kan bulan suci Ramadan, kok sampean nggak puasa? Ternyata temannya yang sebelahnya menjawab, Mas, puasa itu masing-masing, kenapa Anda yang repot? Waduh, bingung saya menjawabnya. Kebetulan saya ini Madura Pak, saya nggak mau banyak bicara. Oke, kalau memang masing-masing, kalau saya tonjok Anda masing-masing ya, 3 orang saya berani, ayo. Enggak Mas, begini, Mas maunya gimana? Ini di sini dekat dengan pondok saya lagi. Anda merokok enak banget, santri saya lihat Anda. Bisa nggak Anda menghargai kami yang berpuasa ini? Ya. Setelah saya naik minta baru dia iya. Dan tadi Pak, ya Allah, ketika mau berangkat, Masya Allah, enak banget. Ada sekitar 5 orang, berdasi orangnya, rapi sekali itu. Lagi-lagi dengan esnya. Tadi kan suasana panas banget ya. Pak tadi panas loh. Nggak kayak kemarin-kemarin gitu kan. Kalau kemarin tuh mendung, hujan loh. Tadi loh, suasana 12:30 saya mau ke Cibinong tadi Pak. Habis sholat zuhur, ya Allah, melihat kuning-kuning di dalam gelas. Ngiler. Tapi ngiler juga saya pengen ngomel. Tapi di situ Masya Allah dah, kacau balau dah. Ya akhirnya ma'asyarul muslimin, saya teringat sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Katanya Nabi, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum?" Umatku, nanti akan ada masanya bagaimana kalau perempuan-perempuan kalian itu melampaui batas. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu bagaimana perempuan kami kok bisa melampaui batas?" Nanti kemudian katanya Rasulullah menjawab lagi atau disambung lagi hadisnya tadi, wa fasaqa syababukum, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa taraktum jihadukum. Yang pertama tadi, bagaimana kalau perempuan-perempuan kalian nantinya melampaui batas? Maaf Pak, kita tengok saat ini. Dulu orang yang menjual daging mentah yang ada di tubuhnya itu Pak, itu kan daging mentah Pak ya. Udah jangan pura-pura gak paham. Saya tahu Anda punya aplikasinya kok. Karena ada ibu-ibu saja kalian diem baik. Dulu maaf sembunyi-sembunyi loh. Mereka malu loh. Tapi kalau sekarang maaf, wajahnya diperlihatkan, tubuhnya yang mulai mulus muntah putih, Masya Allah. Ya iya. Nah, normal Pak. Kali saya gak normal ini. Itu dijajakan loh. Di aplikasi, dipertontonkannya di mana? Di atas panggung. Yang nonton siapa? Lah anak-anak kita. Bukan hanya anak-anaknya, Anda juga ikut kok. Kadang-kadang sering tapi. Lah gimana nggak mau ngiler Pak itu loh? Gimana nggak mau goyah imannya? Demi Allah. Bu, saya mau sampaikan ini. Saya cuma mau menyampaikan nih, sekuat-kuatnya imannya suami ibu, demi Allah Bu, kalau menyaksikan kaum ibu dengan pakaian ketatnya, dengan pahanya yang mulus, wallahu luntur iman. Sayang kalau nggak ditonton itu. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi Ramadan saat ini kayak bukan bulan suci Ramadan. Kebahagiaan kita ini kurang diungkapin gitu. Kemana ya Allah, kok kemarin kita ini meriah banget, kayaknya tahun politik. Ramadan loh, demi
Allah, saya ingin sampaikan masyarakat muslimin rahimahullah, tidak ada kewajiban yang Allah turunkan kepada manusia melainkan menguntungkan kepada manusia tersebut. Saya ulangi lagi masyarakat muslimin, tidak ada kewajiban yang diwajibkan kepada manusia melainkan pasti menguntungkan dan memuliakan kepada itu manusia. Saya salah satu contohnya misalkan sholat. Apa sih manfaat daripada sholat untuk kita semuanya? Antum tanya kepada orang yang tidak pernah sholat, tanyain kepada mereka, apa faedahnya tidak sholat? Pasti hidupnya belangsak, wallah kacau pasti itu. Tanyain aja. Maka Allah itu ingin ngatur kepada hidup kita biar hidup kita ini tentram. Nggak ada orang bahagia itu tidak sholat, nggak ada. Pasti kacau itu hidupnya itu. Pasti bertanya-tanya dalam batinnya itu, kok saya kayak gini ya? Kenapa ya saya? Kacau pasti. Itu karena apa? Sholat tadi ditinggalkan sama dia. Zakat misalkan, perhatiin aja orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan zakat malnya, perhatiin saja. Pasti orang yang medit, orang yang pelit, pasti itu udah zakat saja yang haknya yang memang harus dikeluarkan 2,5% itu gak dikeluarin, bagaimana yang lain? Pasti itu kaya mah kaya dia sendiri, bersedekah mah kagak, mati sendiri dah, berangkat dah sekalian kuburan sendirian. Orang pelit kayak gitu nggak ada. Zakat pun itu juga ada manfaatnya untuk mensucikan harta kita tuh. Harta yang dikeluarkan itu harta kotor apa bersih? Bu, Pak, ini harta yang kita keluarkan di zakat mal atau zakat fitrah itu harta kotor apa harta bersih? Harta apa? Iya, itu untuk mencuci harta-harta kita. Barangkali Masya Allah dalam 1 tahun ada harta riba yang masuk di situ, ada harta haram, ada harta subhan. Maka Allah itu memerintahkan kepada kita, ini bulan suci Ramadan ini, cuci itu harta biar kita ini bisa bermanfaat setidaknya setahun sekali gitu. Wahai orang-orang yang medit, setahun sekali gitu loh, biar bermanfaat. Kemudian misalkan di puasa, manfaatnya apa kira-kira di puasa? Demi Allah masyarul muslimin gitu loh, Allah menurunkan kewajiban kepada kita itu betul-betul untuk memuliakan kita. Antum perhatikan kepada orang yang tidak berpuasa, pasti di otak kita pada saat itu terlintas betapa hinanya tuh orang. Perhatiin aja. Ibu atau bapak perhatikan kepada anaknya kayak atau suaminya ibu yang gak suka puasa. Ibu sendiri sebenarnya jijik dan suaminya gak puasa. Ya Allah mas, itu males banget dah ngumpul sama kebo kayak anda ini. Iya terpaksa. Masya Allah. Ini masyarakat muslimin rahimahullah, ini teguran untuk kita semuanya. Kemudian tadi kembali lagi kepada hadis tadi itu kan dia. Apa yang tadi yang kedua? Yang kedua tadi lupa saya juga. Wah, fasaqo syababukum. Nah itu yang kedua itu. Laki-lakinya bu, nih laki-lakinya. Tadi kan ibu-ibunya nih, bukan ya. Ibu-ibunya bermaksiat sekarang ditampilkan. Kalau dulu tertutup. Kalau dulu katanya almarhum Kiai Zainuddin itu kan ya, lubangnya jalannya berlubang. Kalau saat sekarang itu lubangnya berjalan-jalan. Itu kata almarhum Kiai Zainuddin, dan itu betul sekali. Dulu jalan itu banyak yang rusak. Alhamdulillah masih istiqomah tuh di Cilengsi itu bu. Itu tadi, wallah, masya Allah, di jalan istiqomah dari dulu gak pernah bagus itu. Istiqomah banget itu loh. Nah, tapi sekarang yang lebih istiqomah daripada itu, lubangnya berjalan-jalan gitu. Nah ini bu, yang permasalahan kita. Kemudian yang kedua, wa fasaqo syababukum. Ini cowok-cowoknya, laki-lakinya pada saat ini banyak yang fasik. Dulu maaf bu, ya Allah, dulu itu orang kalau nggak mau sholat Jumat sembunyi dalam kamarnya malu. Lu sekarang enak baik itu. Perhatiin aja itu, perhatiin ibu-ibu itu, bapak-bapak yang kumpul dekat tempat kerja. Kalau tempat kerjanya tidak mewajibkan untuk sholat Jumat, itu pada nongkrong itu kok. Warkop nyarinya bukan masjid. Saya kira bu, maaf itu ya, saya kira itu kan, mungkin nunggu bentar lagi adzan itu kan ya. Enggak bergerak. Mungkin nunggu waktu iqamah. Enggak bergerak.
Bu, panggilan terakhir kali di Allah. Kan kita cuma dipanggil 3 kali itu oleh Allah. Panggilan sholat, panggilan ke Mekah, panggilan innalillah. Mungkin panggilan itu yang akan dia datang ke masjid itu. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Barangkali maaf, orang itu nggak pernah datang ke masjid. Sekali datang ke masjid, dia di depan imam. Hati-hati loh. So paling depan, ngalahin imam. Berarti alamat dia sudah mati. Qaid. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang ketiga, wa taraktum jihadukum. Kita ini udah males dengan jihad. Kita ini seakan-akan tugas menegakkan agama Allah itu udah dah, tugas ustaz aja dah, tugas ulama dah. Yang petani mah bagian, kita kan urusannya tani, itu kan ya. Yang guru bahasa Indonesia, ya udah kita ngajar bahasa Indonesia aja. Yang PNS sudah. Nah, yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, Nabi udah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah udah menjelaskan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat terbaik loh, Bu. Pak. Karena kita ini menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Kita menjaga kepada kebaikan dan kita menegur kepada kejahatan. Tapi kalau kejahatan kita biarin berada di sekitar kita, alamat yang menjadi korban bukan hanya si penjahat, tapi juga keluarga kita. Ilok ibu ngebiarin, ya Allah, di dalam rumah suami kagak puasa, dibiarin baik loh. Kalau saya punya suami kayak gitu ibu, maaf, saya beliin cyanida Bu. Ya ngapain ngumpul sama kebo kan kayak gitu. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah, Ramadan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Tidaklah kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita mati melainkan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.